Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Baik, di sini saya akan membagikan bagaimana tata cara pendaftaran nikah secara online lewat SIMkah web. Baik, bagi Anda semua, teman-teman semua yang mau menikah, yang akan menggenapkan statusnya ya menjadi menikah, ini bisa mendaftar nikah lewat online, terutama di masa pandemi ini ya. Pemerintah juga menganjurkan untuk mendaftarkan nikah secara online untuk mengurangi mobilitas. Baik, langsung saja untuk bagaimana tata cara pendaftaran nikah secara online. Namun sebelumnya ini perlu kita tahu, sebelum mendaftar kita perlu disiapkan beberapa hal nih. Yang pertama, teman-teman, pastikan jaringan internet berjalan dengan baik ya. Pastikan jaringan internet dengan baik, jangan sampai internetnya tidak kuat sehingga tidak bisa mengakses. Dan juga sistem operasinya di sini pada handphone, komputernya harus mendukung untuk akses internet ya. Dan ini yang paling penting, nanti untuk mengisi data di nikah online SIMkah web ini, pastikan ada KTP ya, calon pengantinnya, kakaknya juga atau keluarga, ijazah dan akta lahir. Nah, ini sudah tersedia. Dan ini yang paling penting, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam setiap identitasnya, baik itu dari nama, tanggal lahir atau nama orang tua. Dipastikan tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan silakan dibetulkan dulu. Kalau kakak dan KTP ini bisa dibetulkan ke kecamatan. Ijazah ini bisa minta surat keterangan ke sekolah ya. Akta lahir ini bisa dirubah ke Dukcapil di tempat masing-masing, teman-teman. Nah, ini pastikan silakan KTP, kakak, ijazah dan akta lahir sudah disiapkan dan tidak ada perbedaan. Ini juga identitas kependudukan untuk orang tua. Ini orang tuanya ya, orang tua kandung dari kedua calon pengantin serta wali nikah. Wali nikah yang akan menjadi wali nanti saat pernikahan. Satu lagi, ini file foto resmi calon pengantin juga disiapkan. Filenya ya teman-teman ya, bukan fisiknya, tapi filenya berlatar biru dan bersifat resmi, tidak bebas ya teman-teman. Baik, ini yang disiapkan, silahkan disiapkan dulu sebelum masuk ke pendaftaran nikah. Baik, kita langsung saja untuk pendaftaran nikah. Silakan bisa buka Google ataupun buka search engine-nya masing-masing. Nah, bisa dituliskan ini simkah.kemenak.id. Nah, simkah.kemenak.go.id atau boleh di search Google juga. Langsung tuliskan aja simkah.kemenak.go.id. simkah.kemenak.go.id. Nah, ini nanti kalau udah diklik akan masuk ke sini ya. Ini tampilannya, tampilan dari SIMkah web atau sistem informasi manajemen nikah SIMkah web. Ini sudah diluncurkan tahun 2018 teman-teman. Sekarang dianjurkan untuk digunakan sebagai daftar nikah pada masa pandemi. Baik, ini tahapan awal untuk daftar nikah secara online. Ini tampilannya, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa fitur. Ada info pendaftaran nikah, ini login untuk petugas KUA buat kita ya. Sini juga ada survei dan juga ada daftar nikah. Ini untuk daftar nikah online di sini. Kita klik di sini ya teman-teman. Daftar nikah secara online. Nah, gitu teman. Awal sudah kita lewati. Selanjutnya, yang pertama kita harus memasukkan data alamat lokasi akad nikah kita, lokasinya di mana. Kita isi dari sini mulai provinsi. Nah, kita contohkan Jawa Barat ya, teman-teman. Ini suka kerja saya. Jawa Barat, kemudian diisi kabupaten kotanya. Ini cari saja pasti sudah data oleh pemerintah.
dan kecamatan juga silakan diisi. Nah, kemudian di sini ada nikah di. Nikah di, dan di sini ada dua pilihan, ada di luar KUA atau KUA. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Penjelasannya kalau di luar KUA ini, nah ini pernikahan dilaksanakan di luar kantor KUA ya. Jadi bisa di rumah mempelai atau di gedung dan sebagainya, dengan biaya nikahnya Rp600.000 teman-teman ya. Jadi biaya nikah ini kalau di luar kantor ya, ini akan masuk kas negara sebagai PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Jadi kalau kita milih di luar KUA maka ada biaya nikahnya Rp600.000 ya teman-teman. Yang kalau kita milih di KUA, nah ini biaya nikahnya Rp0 teman-teman, tapi dilaksanakan per jam kerja di KUA ya, bukan hari libur. Dan di KUA jam kerjanya Senin sampai Jumat, dan di jam-jamnya juga tertentu. Namun di sini untuk hari dan tanggal ditentukan oleh pihak KUA teman-teman ya, karena menyesuaikan situasi kondisi kerja di KUA. Jadi karena KUA itu suka banyak tamu, sehingga kalau mau nikah di KUA dengan biaya nikahnya Rp0 itu ditentukannya oleh KUA ya. Sekali lagi silahkan dipilih saja ini dua KUA atau KUA. Pilih dua KUA coba ya. Selanjutnya tentukan akad nikah, tanggal akad nikah ditentukan saja. Untuk kita akan biasanya hari Minggu ya teman-teman, tanggal 24 contohnya 24 Oktober 2021. Pilih waktu akadnya. Sini sudah tersedia, biasanya kita coba jam 8 ya. Kita tunggu. Nah, kemudian ada notifikasi ini, jadwal tersedia. Nah, kita klik OK teman-teman. Klik OK di sini. Selanjutnya pilih lanjut. Nah, selanjutnya ini masih lokasi akad. Lokasi akad silahkan disebutkan di rumah ataupun di gedung ya, contohnya di gedung apa gitu ya, dan atau di jalan, kemudian sebutkan alamatnya, jalan yang lengkap ya teman-teman, RT-nya, RW-nya, RT RW, kemudian kelurahannya, RT RW ya. Kemudian di sini ada desanya. Nah, ini ya. Desanya kita pilih sesuai dengan ini yang berada di Batu Jajar ya. Kita pilih desa yang ada di Batu Jajar atau di Barat. Itu teman-teman. Ini lengkap ya. Dan selanjutnya di sini ada bebas biaya pernikahan bagi catin yang menikah di luar kantor dengan membawa surat keterangan tidak mampu. Nah, ini bagi pengantin yang ingin menikah di luar kantor. Kantor tadi ada Rp600.000 ya teman-teman biaya nikahnya, cuman kita tidak mampu untuk membayar, maka bisa mencentang kotak ini ya, tapi harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, dan ini diupload di sini ya teman-teman. Kalau kita mampu untuk membayar di luar kantor, ini dilewat saja teman-teman. Setelah mengisi lokasi akad nikah, selanjutnya kita mengisi calon suami. Nah, di sini ya, calon suami berarti calon mempelai laki-laki ini. Kita isi di sini warga negara yang pertama. Kalau WNA negara asing luar negeri silahkan isi saja, namun ada rincian selanjutnya negara asalnya apa, nomor parolnya berapa. Kalau negara Indonesia ya kita pilih WNI ya. Masukkan nik calon, nah makanya harus ada KTP disiapin ya, atau KK. Ini nik calon silahkan bebas saja ya, karena ini saya akan isi bebas saja karena ini hanya tutorial. Tapi teman-teman harus masukkan dengan benar, hati-hati ya nik calon ini. Kemudian nama calon suami silahkan diisi saja. Saya contoh saja nama saya sendiri ya teman-teman. Ini mengenai tentang namanya silahkan mau huruf kecil atau huruf besar nanti itu silahkan diisi saja. Tempat
tempat lahirnya silahkan isi di contoh saya saja Tasikmalaya ya. Tanggal lahir suami lebih silakan. Nah di sini supaya cepat pengisiannya ya teman-teman, kalau diklik ini terlalu lama. Nah kita bisa mengklik bulannya, bulan dan tahun, otomatis akan ke bulan, dan klik ini lagi untuk ke tahun supaya cepat. Jadi kita langsung cepat ya menemukan tahunnya. Nah ini coba ya supaya cepat. Kemudian di sini umur, untuk umur langsung otomatis terisi ya berdasarkan tanggal lahir ini. Nah untuk umur ini teman-teman penjelasannya, untuk umur menikah ini tidak boleh kurang dari 19 tahun ya teman-teman. Kalau kurang dari 19 tahun teman-teman harus melaksanakan sidang dispensasi kebenagama. Jadi usahakan umur calon pengantin sudah 19 tahun ya teman-teman, baik laki-laki atau perempuan. Ya, kalau kalau kurang 19 tahun, nah, itu harus melaksanakan sidang dulu ya, dispensasi kebenagama. Dan status sini ada beberapa pilihan, ada kawin, belum kawin, cerai mati, cerai hidup. Namun sini ada ketentuan yang harus dilaksanakan ya. Untuk calon pengantin laki-laki ini jika statusnya masih kawin, ini status kawin ini bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu ya. Jadi poligami kalau dalam bahasa lainnya. Nah ini harus mendapatkan penetapan izin poligami dari agama. Jadi kalau statusnya masih kawin dan ingin berpoligami, nah ini harus ada penempatan izin poligami di agama ya. Dan kalau belum kawin, nah ini harus menyatakan surat pernyataan belum menikah. Nah ini bisa didapat dari desa dan kelurahan masing-masing ya teman-teman, atau di KUA juga sudah disediakan. Kalau ternyata sang suami cerai mati ditinggal oleh istrinya, nah ini harus menyertakan akta kematian atau surat keterangan kematian istri yang dibuat oleh lurah ya, dan kepala desa ini pasti tersedia ya di lurah dan desa masing-masing. Adapun kalau statusnya cerai hidup, ini harus menyertakan akta cerai ya dari pengadilan agama. Jadi harus menyertakan akta cerai dari pengadilan agama. Nah itu teman-teman silahkan diisi ya statusnya. Contoh di sini statusnya kita isi dengan belum kawin ya teman-teman ya. Agama sudah otomatis terisi. Dan alamat ini silakan diisi secara lengkap teman-teman ya. Kalau ada kampung silakan kampungnya kampung apa, sesuai KTP saja teman-teman. RT-nya berapa, ya, RW-nya, kelurahan atau desanya juga silakan diisi secara lengkap, kecamatan, kabupaten atau kota ya, sampai provinsi biasanya ya teman-teman. Silakan diisi saja secara lengkap. Nah, ini di sini saya isi asal aja karena ini hanya tutorial. Pendidikan silakan diisi pendidikan terakhir ya teman-teman ya. Pekerjaannya juga silakan sesuai dengan KTP. Di sini sudah ada, silakan diisi saja. Nomor HP, nah, ini nomor HP bisa nomor WhatsApp atau nomor HP biasa, silakan yang diisi teman-teman ya. Nah, ini saya asal aja di sini. Nah nanti KUA takutnya ada keperluan dari KUA yang perlu diverifikasi, ini silakan dituliskan. Untuk email silakan, untuk email masukkan email ini berfungsi nanti untuk notifikasi ya teman-teman, notifikasi kapan pernikahan kita sudah sampai mana ya. Jadi nanti ada notifikasi, termasuk juga nanti kartu nikah digital ini akan diakses lewat email ini teman-teman. Jadi silakan masukkan email yang aktif ya teman-teman ya, email yang aktif. Ini saya asal aja teman-teman ya, saya asal aja karena ini tutorial. Nah selanjutnya teman-teman, ini foto disiapkan file foto ya teman-teman ya. Nah, ini berlatar biru ya, silakan
disiapkan. Kita contoh di sini saya sebagai tutorial ini upload untuk mengupload foto. Nah ini saya ini resmi dan berlatar biru ya teman-teman ya. Ini mohon maaf kalau fotonya ini dijadikan sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini remove untuk kalau ternyata tidak sesuai ataupun bisa langsung upload lagi saja foto yang harus ganti, ataupun kalau tidak sesuai upload lagi saja ya. Jika sudah, kita lanjut ke ayah suami. Nah, ini ayah suami yang akan diisi warga negaranya. Kalau WNA di sini harus disebutkan negara asalnya teman-teman. Kalau WNI ya kita masukkan WNI saja. Ini ayah suami, nah silakan masukin. Nah ini asal saja ya teman-teman ya, karena saya sini sebagai tutorial. Kalau teman-teman nanti harus betul menuliskan ya. Nama ayah suami silakan, hati-hati typo ya, hati-hati salah ketik harus betul, sama juga calon suami tadi ya. Hurufnya kecil atau besar itu silakan diisi. Nah kemudian ini jika ayah telah meninggal. Nah, jika ayah telah meninggal, nah ini cukup mengisi, karena ini pasti tidak ada ya teman-teman kalau ayah sudah meninggal. Ini cukup mengisi nama saja ya, ini contoh di sini nama, kemudian klik ini. Nah, sehingga ini otomatis almarhum di sini ya. Jika ayah telah meninggal, nah, isikan nama dan klik. Nah ini jika ayah meninggal ya. Ini lanjutkan teman-teman. Tempat lahir silakan masukkan tanggal lahirnya sama kayak tadi ya, supaya cepat, karena pasti tahunnya sudah lama orang tua kita ya. Itu silakan isi saja teman-teman. Kemudian pilih agamanya. Biasanya ada agama yang berbeda teman-teman, tapi harus tetap masuk karena itu sebagai data orang tua kita teman-teman ya. Alamatnya seperti biasa yang lengkap, RT RW sampai provinsi ya teman-teman ya. Bisa lihat di kakak KTP kalian. Pekerjaannya silakan diisi saja. Setelah ayah suami, masuk ke ibu suami. Ini sama pengisiannya seperti ayah suami teman-teman. Dan selanjutnya calon istri. Nah, calon istri teman-teman sama, ini pengisiannya seperti calon suami, cuma perbedaannya nanti ada di status ya teman-teman ya. Kita isi saja dulu di MP status. Dan status ini teman-teman untuk perempuan, calon pengantin perempuan ini kalau statusnya masih kawin teman-teman, hati-hati, ini otomatis KUA masih akan menolak ya teman-teman ya, karena dalam Islam tidak berprinsip poliandri atau isi lebih dari satu suami teman-teman ya. Jadi kalau masih statusnya masih kawin, masih menjadi suami orang lain ya, ini tidak boleh mendapat suami lebih dari satu ya teman-teman ya. Kalau belum kawin sama harus menyertakan surat pernyataan belum menikah. Kalau cerai mati ditinggalkan suaminya, ini harus melampirkan surat akta kematian atau surat kematian dari suami dari lurah atau kepala desa. Ini pasti sudah disiapkan ya di lurah dan kepala desa masing-masing, dan telah menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari ya setelah kematian suaminya. Kalau cerai hidup harus melampirkan akta cerai dari pihak agama ya, sama seperti calon suami tadi. Nah silahkan isi saja teman-teman ini. Kalau belum menikah ya, belum kawin di sini ya, dituliskan. Agama sudah otomatis terisi. Kemudian alamatnya silakan seperti biasa lengkap ya, RT RW kalau ada jalan-jalan, sebutkan saja namanya, kelurahan atau desa dan sebagainya ya, sampai lengkap. Pilih pendidikan, silakan pendidikannya diisi. Ini saya isi asal aja lah ini tutorial teman-teman. Sama upload foto. Nah, ini harus berwarna biru resmi dan bebas ya teman-teman ya, karena nanti untuk buku nikah. Nah, ini mohon maaf nanti dipakai ya. Ini contoh saja teman-teman.
Kemudian selanjutnya setelah mengisi calon istri, ayah istri juga sama diisi, ini sama seperti pengisian ayah suami dan ibu suami. Ya, bisa contohkan di sini. Ini contoh saya akan meninggal saja, dicoba ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini juga saya. Ini saja. Biar untuk wali nikah teman-teman. Nah, ini untuk wali nikah. Wali akan menjadi wali nikah di pernikahan nanti. Isi status wali teman-teman. Status wali ini ada dua, nasab dan hakim. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Ini tidak sembarang mengisi teman-teman. Karena nasab dan hakim ini, wali ini termasuk rukun nikah. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Ini jangan sembarang wali nikah katanya. Ya, ini urutannya teman-teman. Kalau kita memilih wali nasab atau wali keturunan kita, mas. Nah, di sini yang pertama pasti bapak kandung ya teman-teman ya, bapak kandung. Ini kalau tidak ada bapak kandung, nah maka kakek atau bapak dari bapak, ya berarti kakeknya si calon pengantin perempuan dari bapak ya. Kalau nggak ada buyutnya dan sebagainya teman-teman sini ya. Ini urutan wali nasab, jadi tidak bisa kita kalau tidak ada bapak langsung ke paman, tidak bisa ya. Nah, ini urutannya harus ini dulu nih, harus diikuti. Kalau ini tidak ada semua, nah ini ya, baru ke nomor selanjutnya teman-teman. Nah, jika wali nasab ini tidak ada teman-teman, ya ini sudah meninggal semua ataupun tidak ada keturunan dari bapak ya, kita bisa memilih walinya di sini wali hakim teman-teman. Namun ini tidak sembarang juga wali hakim teman-teman. Nah, wali hakim ini, nah ini kapan mengajukan wali hakim nih ya? Ini wali hakim ini dijabat oleh kepala KUA nanti. Jadi yang akan menjadi walinya itu kepala KUA atau penghulu yang ditugaskan oleh kepala KUA teman-teman. Nah, ini syarat-syaratnya nih. Nah, yang pertama nih wali nasab tidak ada ya. Kalau tidak ada yang tadi wali nasab ini, nah ini ya, baru ke wali hakim. Walinya adol, yang kedua adol itu walinya tidak mau menikahkan, tidak setuju. Ini harus ditetapkan oleh agama ya. Walinya tidak diketahui keberadaannya, ya, tidak ada atau kemana ya. Ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan calon pengantin, saksi sama desa ya. Atau walinya tidak dapat dihadirkan akan dipenjara, ini juga termasuk bisa menjadi wali hakim digantikan. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram atau sedang melaksanakan haji umroh ya. Atau walinya yang akan menikahkan menjadi pengantin sendiri, jadi tidak ada lagi dia sendiri ya. Nah, ini kita bisa dapatkan info-info ini dari Bimas Islam ya. Nah, ini ada Twitternya, ada Instagramnya, itu bisa dicek ya info-info ini. Ini wali ini jangan sampai salah mengisikan teman-teman ya. Contoh kita wali nasab. Nah, ini walinya silahkan diisi, nama yang diperuntukkan, isi aja saya asal ya teman-teman ya. Hubungan wali tadi ya sesuai dengan ini. Nah, kita isikan bapak kandung, contoh ya di sini bapak kandung atau ayah kandung ya. Sesuai tadi yang dipilih tadi ya. Wali nasab ini. Hubungan wali diisi dengan ayah kandung, bapak kandung atau kakak kandung sesuai dengan urutan ini teman-teman. Kemudian nama walinya silahkan diisikan. Contoh saja teman-teman, nama ayah wali itu ini kakek dari wali atau kakek ya, kakek dari calon pengantin atau bapaknya dari wali ini. Nah, diisikan saja. Tempat lahirnya juga diisikan saja. Ini sebuah tutorial saja teman-teman ya, kita asal saja ini ya. Nomor otomatis terisi, alamat juga sama, silakan diisi secara lengkap ya, RT, RW dan sebagainya. Ini tutorial saja. Ini pertanyaannya silakan isi nomor HP. Nah, ini nomor HP silakan diisikan nomor WA yang aktif wali tersebut teman-teman. Kalau nanti ini wali hakim teman-teman, nah wali hakim tadi yang menjabat wali hakim itu ialah kepala KUA ya. Nah, ini maka ini diisikan, ini data-data ini adalah data-data dari
kepala KUA setempat. Hanya untuk wali ini kalau bisa ya, dikonsultasikan dulu ya ke KUA, jadi datang ke KUA dan mengkonsultasikan ini bagaimana tentang perwaliannya. Teman-teman, tentang wali ya teman-teman silahkan isi saja dengan betul, jangan sampai ada kesalahan atau tipe. Terakhir, checklist dokumen. Nah, checklist dokumen ini tidak perlu kita checklist. Intinya kalau ada yang perlu diisi, kita isi. Ya, contoh ini izin orang tua kalau kurang dari 1 tahun ya. Ini yang kurang 19 tahun yang tadi saya sebutkan. Ini dia akan terisi sendiri teman-teman. Jadi kalau ini kurang 19 tahun teman-teman, contohnya ya calon suami ini. Nah ini kalau diisinya kurang dari 19 tahun ini akan keluar teman-teman. Nah itu bisa kita isi. Nah, ini kurang 19 tahun teman-teman ya. Ini otomatis akan keluar di checklist dokumen ini. Nah ini harus diisikan nomor suratnya. Ya, agama berarti calon pengantin. Ini kalau cerai, jika cerai ya, kalau TNI Polri ini suatu izin komandan nanti akan terisi. Kita harus mengisi nomor surat tersebut. Ini juga sama kalau ada isi saja ya. Kalau tidak ada, nah kita masuk saja ke tahap terakhir teman-teman ya. Nah ini data yang dimasukkan valid dan bisa ditanggungjawabkan. Ini klik saja teman-teman jika ini data yang dimasukkan sudah valid. Makanya sebelum dilanjut kita cek dulu sebenarnya teman-teman. Nah ini kita cek semua, silahkan dicek lagi apabila ada kesalahan atau typo ya teman-teman, karena ini data ini akan dimasukkan menjadi buku nikah teman-teman, makanya di sini harus disiapkan. Nah, harus diklik data yang dimasukkan valid dan bisa ditanggungjawabkan. Hati-hati teman-teman ya, diisi dengan benar semua data yang ada di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut saja sini. Sudah selesai ya. Oke, kita akan mendapatkan nomor pendaftaran seperti ini teman-teman. Nah, nomor pendaftaran ini nanti harus dicetak ya teman-teman sebagai bukti pendaftaran nikah. Nah, cetaknya di sini teman-teman, cetak. Kita akan mendapatkan laman ini, kemudian di print. Nah, ini klik, maka akan mendapatkan file ya, file bentuk PDF. Ini file bentuk PDF bukti pendaftaran nikah. Nah, ini contoh saja teman-teman ya. Nah, kemudian itu silahkan ini bisa diambil, kemudian di print sebagai bukti pendaftaran nikah. Nah, bukti pendaftaran nikah ini nanti disatukan dengan berkas yang lainnya ya teman-teman. Ya, selanjutnya sudah laksanakan itu, sudah dicetak, kita kembali saja teman-teman. Nah, itulah tata cara pendaftaran nikah secara online teman-teman ya. Nah, silakan tambahkan. Jadi kita bisa melaksanakan pendaftaran nikah secara online lewat SIMKAH Web ini. Dan bila ada pertanyaan atau apapun, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya share bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang menikah semoga dilancarkan dan dimudahkan sampai hari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.